Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk, yang tidak bisa mengikuti kegiatan? Siapa ya? Vina. Oh, Mbak Vina. Mbak Elsa ada. Oke, tidak apa-apa. Bagi yang belum bisa mengikuti, nanti masih ada kegiatan lain yang bisa kita ikuti lagi. Semoga nanti semuanya bisa mengikuti dengan lancar. Untuk hari ini sehat semua? Sehat ya. Kalau ada yang sakit segera diperiksakan. Jadi hari ini kita harus mulai sekarang harus sering-sering menjaga kesehatan karena banyak penyakit untuk masa sekarang ini. Jadi masa sekarang kan sedang perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi tolong dijaga kondisinya masing-masing supaya tetap sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyikan dulu lagu Maju Tak Gentar. Coba Mas Arga. Maju tak gentar membela yang benar. Bagi Indonesia. Maju tak gentar mengusir bentang. Maju serentak tentu bangun bergerak serta menegak manajer bijak majulah menang. Oke, terima kasih Mas Arga. Jadi lagu Maju Tak Gentar itu kemarin sudah kita pelajari. Jadi untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar harus dengan tempo yang tepat. Nah, itu kan sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, melalui metode diskusi dan tanya jawab serta gambar dan tayangan video yang disiapkan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi 5 sifat-sifat cahaya. Yang kedua,
melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube tentang percobaan loop, siswa dapat melaporkan satu percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan video YouTube tentang cara pembuatan loop sederhana, siswa dapat membuat satu jenis loop sederhana dari bahan di sekitar siswa. Itu tujuan pembelajaran untuk muatan pelajaran IPA. Nah, untuk tujuan pembelajaran muatan IPS-nya pada hari ini, dengan membaca teks non-fiksi melalui tayangan video YouTube, siswa dapat membandingkan 3 informasi lama dan informasi baru dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat melaporkan 3 informasi dengan menggunakan tabel dengan tepat. Itu tujuan untuk muatan bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita belajar muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, anak-anak, kita mulai dengan muatan IPA dulu. Anak-anak pernah melihat lampu senter? Lampu senter, Mbak Naila. Pernah lihat lampu senter? Pernah. Nah, lampu senter itu cahayanya bagaimana? Terang. Arahnya bagaimana? Arahnya lurus. Oke. Lampu senter arah cahayanya lurus. Kemudian ada yang pernah melihat air di dalam gelas, kemudian diisi kelereng. Apa yang terjadi? Nah, apakah kelerengnya terlihat? Terlihat. Tidak. Ada yang pernah melihat pelangi? Anak-anak pernah? Oke, pernah. Mas Arja pernah lihat pelangi. Pelangi itu warnanya bagaimana? Banyak ya warnanya ya. Ya. Pelangi itu warnanya banyak. Ada beberapa warna. Oke. Sekarang kita perhatikan video berikut. Bentar, bayangkan videonya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Cahaya juga berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke, tadi videonya sudah kalian simak. Sekarang kita perhatikan gambar berikut.
Terlihat gambarnya? Tulisannya terlihat? Minyak sampah. Lihat. Sudah ya? Oke, Belum. Pak. sudah. Belum. Pak Iskandar. Terlihat tulisannya? Oke, sesuai dengan video tadi, sebutkan sumber cahaya. Sumber cahaya itu berasal dari apa? Coba sebutkan. Matahari. Matahari. Apalagi selain matahari? Senter. Selain itu, api. Ada lagi? Ada lagi selain matahari, senter, api. Apalagi yang menghasilkan cahaya? Lilin. Oke, lilin bisa atau lampu. Nah, itu benda-benda yang merupakan sumber cahaya. Manfaat cahaya. Cahaya itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Kalau di tempat gelap? Melihat benda. Oke, kalau di tempat gelap tidak bisa melihat benda. Tetapi kalau ada cahaya, kita bisa melihat benda. Itu salah satu manfaat cahaya. Yang kedua, bisa tahu merah, biru, hijau karena ada cahaya. Jadi cahaya bisa untuk membedakan warna. Nah, yang ketiga, saat ada cahaya, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Makanya kalau tidak ada cahaya, kita tidak mungkin bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi manfaat cahaya yang ketiga adalah untuk kita bisa melakukan aktivitas. Sekarang kita masuk ke materi utama, sifat-sifat cahaya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ ada 3 karton yang dilubangi. Kemudian ada sebuah lilin yang dinyalakan di ujung meja. Kegiatan ini untuk menunjukkan bahwa sifat cahaya itu seperti apa. Gambarnya terlihat? Mbak Naila, terlihat gambarnya? Terlihat. Nah, kalau gambar ini menunjukkan bahwa sifat cahaya itu apa? Ada 3 lubang yang sejajar dengan 3 kertas yang diletakkan secara berjajar. Kemudian ada lilin yang diletakkan di sana. Menunjukkan bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Nah, jadi sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Yang kedua, ada lampu senter yang diarahkan ke benda bening. Nah, sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat
Betul. Oke, jadi cahaya senter yang diarahkan ke benda bening dapat memantul. Yang ketiga, percobaan ini untuk menunjukkan apa? Sifat cahaya menembus benda bening. Nah, di situ ada gelas bening, kemudian diisi air, dan kemudian dinyalakan senternya. Ternyata lampu senter menembus benda bening. Jadi sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian untuk gambar yang ini, ada sebuah gelas diisi dengan air, kemudian sebuah pensil dicelupkan ke dalamnya. Apa yang terjadi? Pensilnya tampak seperti bagaimana? Pensilnya tampak seperti patah. Benar sekali. Pensilnya tampak seperti patah. Peristiwa apa itu namanya? Peristiwa pembiasan. Jadi pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air akan tampak patah. Peristiwa tersebut dinamakan pembiasan. Pembiasan atau istilah lainnya adalah refraksi. Apa itu refraksi? Peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena perbedaan medium. Jadi yang tadinya pensilnya berada di medium udara, kemudian masuk ke medium air, maka pensil tersebut akan terlihat patah. Itulah yang disebut dengan pembiasan atau refraksi. Gambar yang terakhir, sifat cahaya yang terakhir. Di situ ada pelangi merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Oke, untuk memulai percobaan kita pada hari ini, coba kalian perhatikan, disimak video berikut. Video tentang percobaan pembuatan loop sederhana. Bahan-bahannya adalah plastik kecil, plastik besar, tulisan kecil, dan air. Masukkan air pada plastik kecil hingga menjadi seperti ini. Lalu masukkan air ke plastik besar hingga hasilnya seperti ini. Ini adalah tulisan aslinya. Jika kita lihat dengan lup, maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kalian
lakukan petunjuk sesuai atau seperti video tadi. Yang perlu kalian siapkan adalah plastik kecil, kemudian plastik besar, tulisan yang ada di kertas, tulisannya agak kecil ya. Kemudian air dan tali, bisa karet gelang. Tugas kalian sekarang, buatlah loop sederhana seperti petunjuk tadi. Kalian bisa membuat loop sederhana sesuai atau seperti video yang sudah kalian lihat. Paham ya? Untuk saat ini webmeetnya bisa dimatikan dulu. Kalian kerjakan tugasnya membuat loop sederhana, sama seperti petunjuk yang ada di video tadi. Kemudian nanti setelah 30 menit kita webmeet lagi untuk menunjukkan dan mempresentasikan hasil percobaan kalian dalam pembuatan loop sederhana. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa saja, Pak? Lupa saya. Oke, nanti lewat WA ya. Lewat WA ya. Iya. Oke, lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk pertemuan yang kedua ini kalian sudah membuat percobaan loop sederhana. Dan untuk sesi yang kedua ini Pak Isnandar minta kalian menunjukkan satu persatu Oke, Pak. percobaan yang sudah dibuat. Gimana cara membalikan layarnya, Pak? Nggak usah gitu aja. Kertasnya dipegang tangan kiri, plastiknya dipegang tangan kanan. Oke. Oke, Mbak Naila dulu gantian ya, satu-satu. Kena air. Begini, Pak. Ya, Astaga. ya. Nah, sambil dijelaskan Mbak Naila. Seperti apa? Seperti apa, Pak? Jadi itu tulisannya kecil. Menjadi besar. Nah, terlihat bagaimana? Terlihat lebih besar, Pak. Terlihat lebih besar. Oke, Aku seperti gitu. Jadi itu tadi Mbak Naila sudah melakukan percobaan dengan menggunakan loop sederhana, tulisan kecil menjadi lebih besar. besar. Sekarang Mas Dery. Mas Dery dicoba. Sulapan nih. Oke, itu tulisannya. Dicoba dengan loop sederhananya. Bagaimana Mas Dery tulisannya? Coba dilihat. Ya, tampak bagaimana? Saya tadi. Lebih besar atau tidak Mas Gary? Lebih besar. Oke, lebih besar. Kemudian Mbak Elsa. Coba ditunjukkan Mbak Elsa hasil percobaannya. Hasil lebih besar, Pak. Oke, lebih besar ya. Lebih Ya. besar. Mas Arga, Begitu. coba ditunjukkan. Mas Arga sama Mas Ini, Pak. Novi. Nah,
Coba ditunjukkan ke layar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang dilihat dengan menggunakan loop-nya. Bagaimana hasilnya Mas Arga sama Mas Nopi? Terlihat lebih besar, Pak. Oke, lebih besar. Terang dan lebih jelas. Oke. Jadi kesimpulannya dari percobaan yang sudah dibuat tadi bahwa dengan menggunakan loop sederhana, tulisan yang kecil menjadi tampak lebih besar. Oke. Nanti percobaannya bisa kalian tuliskan, bisa kalian laporkan melalui LKPD. Nanti linknya Pak Isnandar kirimkan. Oke. Jadi nanti bahan-bahannya ditulis, bahan-bahannya apa saja, cara membuatnya bagaimana. Nanti ditulis. Nanti linknya Pak Isnandar kirimkan. Oke. Iya, Pak. Oke. Seperti soal, Pak. Langsung ditulis di buku tulis atau di situnya, Pak? Di buku tulis bisa. Untuk nanti sore saja. Nanti setelah mengaji. Jadi nanti sore setelah mengaji bisa dikerjakan. Ya, Pak. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Coba kalian baca teks berikut. Sebentar, Pak Isnandar tampilkan teksnya. Oke, Pak. Coba diulangi Mbak Naila, dibaca yang keras. Sultan Agung 1593 sampai 1645 adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645 di Paku. Kemudian setelah menaklukkan Madura tahun 1624 mengganti menjadi Sunan Agung atau disingkat Sunan Agung. Terima kasih Mbak Naila. Itu teks yang sudah dibaca Mbak Naila tadi. Nah, untuk teksnya nanti akan Pak Isnandar kirimkan melalui link. Jadi nanti melalui teks itu kalian mencari 3 informasi baru berdasarkan teks. Jadi kalian tinggal mencari beberapa informasi berdasarkan teks tersebut. Untuk bahasa Indonesianya cukup itu. Jadi kalian membaca teks non-fiksi. Jadi tadi teksnya berkaitan tentang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah sultan yang berasal dari kerajaan Mataram. Oke. Nah, untuk LKPD-nya akan Pak Isnandar kirimkan setelah ini. Oke, dan nanti bisa dikerjakan setelah kalian mengaji. Jadi LKPD-nya ada 2. Ada LKPD IPA dan juga LKPD Bahasa Indonesia. Oke. Untuk hari ini cukup pembelajarannya. Kita sudah melaksanakan pembelajaran mulai dari pagi tadi sampai siang ini. Untuk hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama tadi mempelajari tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Oke, sifat-sifat cahaya tadi ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama
Yang pertama, cahaya merambat cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. menembus benda bening. Yang keempat, menembus benda bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Oke. Nah, setelah itu tadi kalian sudah membuat loop sederhana dengan peralatan yang ada di sekitar kalian. Loop sederhana gunanya untuk melihat tulisan yang kecil menjadi tampak lebih besar. Nah, dan untuk kegiatan yang terakhir bahasa Indonesia, kalian sudah mencari 3 informasi baru dan 3 informasi lama berdasarkan teks non fiksi. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Demikian Pak Isnandar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.